Oke, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini saya bersama siapa namanya? Sabina. Oke, dan saya Farel. Jadi saya ingin memberitahukan untuk analisis unsur intrinsik cerpen. Tepuk tangan dong, tepuk tangan dong. Nah, itu. Oke. Baik, silakan Tabina untuk melanjutkan analisismu. Kira-kira judulnya apa ini sebelum ini? Judulnya tuh Seragam ya. Karya Aris Kurniawan Basuki. Oke, teman-teman, jadi di sini aku bakal ngejelasin nih hasil analisis unsur intrinsik cerpen aku yang berjudul Seragam ya, karya Aris Basuki Kurniawan. Nah, untuk sinopsisnya nih, bacain ya teman-teman. Cerpen Seragam karya Aris Kurniawan Basuki bercerita tentang pertemuan kembali sahabat masa kecil setelah terpisah hampir 25 tahun. Tokoh utama yang kini seorang jaksa datang mengunjungi sahabatnya di desa yang sederhana. Dalam pertemuan itu, mereka mengenang berbagai pengalaman indah di masa lalu, termasuk peristiwa saat mereka mencari jangkrik di sawah. Malam itu, seragam pramuka sahabatnya digunakan untuk memadamkan api yang membakar baju tokoh utama, menunjukkan ketulusan dan keberanian sahabat tersebut dalam menolongnya. Kini, sahabatnya menghadapi masalah besar. Tanah dan rumah peninggalan orang tua tergadaikan akibat ulah kakaknya yang egois. Meski dalam kondisi sulit, sahabat itu tetap optimis dan berusaha untuk bertahan. Ironisnya, sebagai jaksa, tokoh utama ternyata ditugaskan untuk mengeksekusi rumah dan tanah sahabatnya. Di akhir cerita, ia merasa seragam jaksa yang dikenakan tidak seberharga seragam pramuka milik sahabatnya yang penuh kenangan dan ketulusan persahabatannya. Terus kalau tokohnya siapa aja nih? Tokohnya tuh ada sahabatnya, tokoh utamanya, kakak sahabatnya, dan ayahnya nih. Terus alurnya? Alurnya maju mundur. Kayak gimana itu? Iya. Kayak apa ya? Soalnya di dalam ceritanya tuh menceritakan dulu masa yang sekarang saat dia mau mengeksekusi rumah sahabatnya, lalu dia kembali flashback lagi ke masa kenangan dulu dia waktu bermain dengan sahabatnya. Iya. Lalu kalau amanatnya bagaimana? Amanatnya tuh persahabatan nilainya jauh lebih besar dibandingkan sebuah jabatan. Oh, jabatan. Iya. Maksudnya jabatan apa itu? Soalnya kan di tokoh utamanya tuh dia sebagai jaksa ya, gitu. Nah, dia mau mengeksekusi rumah sahabatnya nih karena ulah kakaknya yang egois. Egois. Iya. Oke. Lalu di latarnya di mana itu? Ada tempat, ada gaya bahasanya. Latarnya tuh di rumah sahabatnya ya, karena kan jaksa dia mau mengeksekusi rumah sahabatnya itu loh. Jadi latarnya di rumah sahabatnya. Soalnya di dalam cerita ini tuh tidak ada namanya nih teman-teman. Kayak misalnya namanya Farel, Tabina kayak gitu sebagai tokohnya. Tapi di dalam cerita itu tuh tokohnya tuh menggunakan kata saya gitu. Jadi apa ya? Kayak sudut pandangnya tuh pakai sudut pandang orang pertama. Karena cuma menggunakan saya dan dia gitu. Tidak ada nama gitu. Iya. Ya, wow. Lalu kalau gaya bahasanya apa nih Tabina makanya? Gaya bahasanya digunakan atau bahasa kayak pakai deskripsi, mengkolis gitu. Iya. Menurutmu itu paling deskripsi atau gimana? Iya sih paling deskripsi sih kayaknya ya. Iya. Oh, deskripsi. Iya. Lalu kesimpulannya apa nih dalam cerpen kamu di Seragam judulnya kan ya? Kesimpulannya nih ya teman-teman, sahabat yang baik tidak akan melupakan sahabatnya meski terpisahkan. Tepuk tangan dong.
Oke, apakah teman-teman ada pertanyaan untuk cerpen seragam oleh Tabina? Ya, silakan bertanya. Makna dari kayak judulnya seragam. Nah, Dari makna dari judulnya ya, apa ya, misalnya sahabatnya dulu tuh dia tuh memakai seragam pramuka. Dia tuh waktu pulang sekolah nih datang nih sahabat yang barunya nih, misalnya si A ya, tokoh utamanya A, dan sahabatnya tuh B namanya. Kayak si B tuh pulang sekolah nih masih pakai baju seragam pramuka, datang nih si A tuh ke rumah si B buat mengunjungi rumahnya kan, sambil kayak buat kenang-kenangan dia yang dulu di masa lalu tuh dia suka main kan, itu nyari jangkrik katanya malam-malam. Nah waktu pulang sekolah nih si B datang nih si A nyamperin ke rumahnya saya Farel ya, tokoh utamanya misalnya aku ya Tabina, dan tokoh keduanya tuh Farel. Nah Farel tuh pulang sekolah nih, dia mau nyari jangkrik malam-malam. Aku main ke rumah Farel. Iya, aku main ke rumah Farel, terus Farel tuh kayak, Tabina kamu mau ikut gak? Aku mau nyari jangkrik nih. Wih mau dong, kayaknya seru nih. Gitu. Ikut nih aku nyari jangkrik. Terus kayak di dalam hutan gitu tuh, ternyata kayak ada percikan api gitu. Waktu aku lagi nyari-nyari jangkrik nih ya, kayak iya gak sengaja ini baju aku tuh kena percikan api itu, kebakar lah baju aku semua. Terus kayak kok baju kamu kebakar, ini gimana dong, gimana menyala bangku. Iya, terus ayo kita ke sungai kayak ke sungai gitulah, udah angus banget kan bajunya gitu. Terus Farel tuh kayak merasa kayak kasihan gitu ke aku gitu kan, kayak udah iya ini kamu pakai dulu iya ini kamu pakai ini pakai baju aku dulu aja nih kayak gini. Oh iya makasih loh, makasih. Iya iya kayak gitu. Jadi iya itu di seragam, jadi kan ini pakai seragam aku aja, pakai seragam pramuka aku aja gini, dari pulang gitu kan. Terus jalan-jalanannya juga emang berkelok-kelok gitu, jadi kayak apa ya, mungkin di toko utamanya tuh ya si misalnya Tabina itu tuh kayaknya belum terbiasa deh ya main kayak di hutan-hutannya di jangkrik kayak gitu. Kalau Farel mungkin di toko keduanya sahabatnya mungkin udah terbiasa, jadi itu kayak jatuh-jatuh dulu gitu loh di apa ya, di kayak gitunya gitu, makanya seragamnya tuh jadinya kayak kena tanah gitu. Udah nih, udah nyampe rumah, nah udah pulang dan lain-lain, seragamnya sampai sobek-sobek karena dia jatuh-jatuh terus gitu. Nah karena dia nggak punya seragam pramuka lagi kan, di apa ya, di dalam ceritanya tuh sahabatnya tuh kayak orang maaf kayak orang nggak punya gitu, jadi dia belum mampu buat beli seragam baru. Jadi selama setiap hari Jumat dia tuh nggak pernah masuk sekolah karena nggak punya seragam pramuka lagi gitu. Ya jadi gitu dari makna dari seragam itu tuh kayak gitu. Nggak, emang seragam, emang maknanya tuh baju seragam gitu. Baik, terima kasih. Yang lain kok beragaman namanya ragam. Keberagaman. Kebersatuan kayak satu. Wah, Aisyah yang Ada yang mau bertanya lagi? Oke. Saya enggak? Ya mungkin Pak. Pertanyaannya, kalau posisinya Tabina sebagai tokoh utama, kira-kira apa yang akan dilakukan ketika dihadapkan dengan situasi seperti itu? Sedangkan dia sahabatnya itu sebenarnya yang menjadi korban eksekusi, sedangkan Tabina itu adalah orang yang nanti jaksanya. Kira-kira seorang Tabina itu akan bagaimana dalam eksekusi atau akan memberikan, kira-kira? Kalau aku ya, misalnya aku jadi tokoh utamanya kan, di tokoh utamanya tuh dia tuh jaksa ya, mau mengeksekusi rumah sahabatnya. Dan di cerita itu tuh sahabatnya tuh bilang kalau rumahnya tuh dieksekusi karena keegoisan kakaknya. Paling aku kayak bertindak lanjut lagi sih ya, untuk mendapatkan rumah itu lagi, hak milik sahabat aku lagi gitu, biar dia dapat rumahnya. Karena kan itu tuh karena keegoisan kakaknya gitu loh, nggak resmi gitu, nggak tahu kenapa ini bisa digusur gitu rumahnya. Jadi aku paling bakal bertindak sih, karena kan emang harus adil ya gitu dalam sebagai jaksa tuh. Satu lagi nilai-nilai dari cerpen itu kira-kira apa?
budaya, nilai agama, nilai pendidikan, atau gimana? Nilai sosial ya. Nilai sosial. Ya, nilai sosialnya tuh apa ya? Di ceritanya tuh kayak saling apa ya? Kayak menolong kayak gitu. Apa ya? Kayak saling apa ya? Perasaannya tuh kayak ada gitu feel-nya, feedback-nya gitu. Ya, Oke. Apakah sudah cukup pertanyaannya? gitu. Ini contohnya ya Pak. Eh, Baik. Oke, baik. Sekian. Apakah ada kata-kata terakhir? paham. Oke, Singkat paham. saja, paham. Singkat saja. Oke. Terima kasih Tabina yang telah memberitahukan kami untuk tentang analisis cerpenmu yaitu seragam ya. Iya, Yang dimana karakter ada aku, contohnya saja aku, iya, dia, orang tua. iya. Nah, seperti itu. Lalu juga ada sudut pandangnya dan kesimpulannya apa? Sahabat yang baik tidak akan melupakan sahabatnya meski terpisahkan. Oke, baik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.